As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Kusnitasari, NPM 18060038, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5A, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengapa asas pendekatan dan model pengembangan kurikulum sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Karena dalam pengembangan kurikulum harus berdasarkan asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas filosofi. Asas filosofi dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan dan satu tujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang lebih baik. Yang kedua yaitu asas psikologis, berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikolog. Yang ketiga yaitu asas sosial budaya atau asas sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungannya antara individu, antara golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat, asas teknologi, yang dimana kurikulum ini tidak dapat meninggalkan kemajuan teknologi, pendidikan, peningkatan, penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar yang selalu menonjolkan peran guru terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Selanjutnya, pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum yang pertama. 1. Pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis, disiplin, ilmu masing-masing. Yang kedua yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan ini dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberikan peluang manusia untuk menjadi lebih human. Untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar fisiologis, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Tempat utama pada siswa kurikulum humanistik ini, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Yang ketiga yaitu pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik. Perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus mengetahui sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial antara lain melibatkan yang pertama, survei kritis terhadap suatu masyarakat, studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional. Yang ketiga, studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal. Yang keempat, uji coba kaitan praktek politik dengan perekonomian. Yang kelima, berbagai pertimbangan perubahan politik. Yang keenam, pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Yang keempat yaitu pendekatan berbasis kompetensi.
Ini diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Model pengembangan kurikulum. Model prosedur pengembangan sistem instruksional. Konsep dari PSI ini adalah bahwa sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem yaitu satu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapaikan tujuan yang diinginkan. Sedangkan fungsi PPSI adalah untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, model Blazer. Model ini merupakan model yang paling sederhana, di mana menggambarkan suatu perencanaan atau pengembangan pembelajaran ke dalam 4 langkah, yaitu tujuan pembelajaran, pemberian perilaku, prosedur pelaksanaan, dan penilaian hasil produksi. Yang ketiga, model Grelich dan Early. Model ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam merumuskan komponen-komponen yang sering dijumpai dalam sebuah program. Model ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, perumusan materi dan perumusan tujuan. Tahap 2 yaitu analisis terhadap perlakuan. Kemudian tahap ketiga berupa perumusan strategi, pengorganisasian kelompok, alokasi waktu, alokasi tempat, dan penyediaan peralatan. Model yang selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual. Ini sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk menjadi pengolahan dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupannya nyata melalui melibatkan aktivitas belajar, mencoba, melakukan, dan mengalaminya sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual ada prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan, yaitu menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Jadi, asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model sangat mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.